Alhamdulillah sehat Mbak Sulis. Mbak Sulis gimana? Alhamdulillah sehat. Iya, tetap semangat ya. Iya, semangat dari. Gimana Mbak Sulis? Ada perlu dengan saya? Iya Pak. Jadi terima kasih ya Pak udah berkenan Iya. dengan saya pada siang hari. Jadi saya ingin menyampaikan masalah saya. Mungkin juga masalah teman-teman tentang pelajaran jarak jauh menjadi gimana ya Pak? Saya merasa pelajaran saya belajar di rumah tuh kurang memahami materi. Seperti itu ya. Jadi saya potong dulu Mbak Sulis nggak apa-apa ya? Ya, jadi intinya tadi Mbak Sulis ketemu dengan saya ada ya mungkin bukan masalah, cuma mungkin ada sedikit hambatan, kebingungan menghadapi situasi sekarang gitu ya, gitu kan ya. Nah, jadi ya itu boleh dianggap sebuah masalah atau boleh dianggap sebuah tantangan. Ya, karena sekarang itu coba masalah jadikan sebuah tantangan gitu. Karena kalau nanti kita anggapnya itu masalah, kita udah down duluan. Tapi kalau anggapnya itu sebuah tantangan, kita akan naik lagi semangatnya. Nah, gitu. Oke, jadi yang ingin Mbak Sus dapatkan setelah obrolan kita nanti apa tadi? Intinya? Tipsnya. Nah, berarti Mbak Sulis pengen, ini bukan tips dari saya, tips dari obrolan kita. Nanti Mbak Sulis punya tips untuk pembelajaran sekarang sama menghadapi US, gitu ya? Iya. Oh, US. Oke. Nah, bisa sambil nulis Mbak, tulis ya. Jadi biar saya nanti biar siapa tahu pertemuannya akan berlanjut seperti itu. Oke, jadi kita agendakan 10 menit ini kita ngobrolin ya, bukan saya ngajari ya, ngobrolin tentang PJJ ya, gitu ya. Iya. Oke. Sekarang begini Mbak Sulis, sebelum ngomongin PJJ, yang penting bagi Mbak Sulis sekarang hidup ini apa? Iya. Dalam hidup ini menurut Mbak Sulis yang penting buat kamu tuh sekarang itu apa? Pendidikan. Pendidikan. Penting. Berarti menurut kamu yang penting sekarang buat Mbak Sulis itu pendidikan ya? Iya. Ilmu itu ya mungkin ya, ilmu yang bermanfaat. Betul. Karena ada kan amalannya yang nggak terputuskan ilmu kan? Iya. Dan selain doa anak soleh, gitu kan? Nah sekarang kalau kita gini hubungkan lagi Mbak Sulis sama masalah Mbak Sulis. Kalau yang Anda inginkan sekarang itu gimana pendidikannya? Pengennya kembali kayak dulu ya Pak. Pengennya kembali ya kayak dulu, gitu ya. Berarti sebelum ada COVID gitu ya? Iya. Oh, kayak gitu. Oke, berarti Mbak Sulis yakin ya kalau pendidikan itu penting ya? Penting kan ya? Sekarang merasa proses ini PJJ ini menjadi masalah gitu ya. Karena saya tanya dulu, kira-kira ada masalah apa coba di PJJ sekarang? Masalahnya kayak kita yang tadinya beraktivitas di luar kan kita harus beraktivitas from dari rumah, terus kurang mengerti Pak, kayak Kurang mengerti. dari mungkin kita biasanya pagi-pagi sarapan terus kita ke sekolah kan ada kegiatan dulu, pasti kita lebih semangat sebelum pelajaran. Sekarang bangun pagi setelah sholat subuh beraktivitas di rumah baru pelajaran, kurang fokus belajar. Berarti lebih karena nggak fokus ya. Iya. Artinya kan ini saya nggak akan bahas tentang bagaimana guru Anda mengajar. Iya. Ya karena kita coba ini masalah dari guru kita ya. Jadi saya nggak akan punya arahan Mbak Sulis, oh itu gurunya yang salah nggak itu. Jadi selama PJJ kan tadinya normal tuh gimana? Normal itu kan datang ke sekolah, tatap muka verbal gitu ya, ketemu sama teman-teman, terus pelajaran. Ya itu pelajaran pulang gitu ya, itu normal ya. Sekarang bangun tidur, terus buka buku, buka HP. Buka HP, padahal belum mandi mungkin ya. Iya, buka HP, mandi, buka terus HP. lihat materi. Pasti langsung pusing ya.
kadang-kadang langsung tugas Pak. Langsung tugas ya, gitu. jadi Ya. fokusnya di situ. Oke ya sama. Lah gini Mas Sulis. Jadi kan kayak ini. Pandemi ini kan bukan sebuah pilihan ya. Ini memang harus kita hadapi. Kalau menurut Bapak malah pandemi ini ibaratnya kawasan dari muka, di mana kita diguleng tahun ini kan. Artinya kalau solusinya Mbak Sulis harusnya nggak ada pandemi, itu kan nggak bisa ya Pak. Kira-kira begini. Kalau memang tetap harus PJJ, ini yang Mbak Sulis inginkan tuh gimana sih? PJJ-nya gimana? Pengennya nih gini Pak, kayak misal memang kalau ada materi, guru itu meyakinkan kalau materi yang disampaikan itu sudah diterima dengan baik sama siswa, baru dikasih tugas. Terus juga lebih ke mungkin bisa via Zoom. Kalau sekarang kan emang paling guru kasih tugas via WhatsApp sama Google Classroom. Jadi mungkin nggak tahu siswanya lagi di mana sih. Oh gitu. Yang penting ada tugasnya gitu kan. Jadi harapan kamu sebenarnya pembelajaran PJJ ini tadi mungkin tidak semua guru sebenarnya ya. Mungkin tadi harapannya ada materi berbentuk video mungkin ya, ada materi langsung tatap muka lewat telekomunikasi Zoom gitu ya. Itu selama ini udah pernah ada jalan belum pernah? 1-2 orang mungkin sampai ibu guru pernah? Satu kali pernah ya. Jadi itu kan yang diinginkan Mbak Sulis ya, dengan Mbak Sulis. Jadi mungkin lebih nyaman kalau ada materi jelas begitu, terus baru ada evaluasi tugas, begitu ya. Kalau sebentar nggak seperti itu berarti? Nggak seperti itu, nggak ada materi atau nggak ada aktivitas meeting ketemu nggak ada? Nggak ada. Kalau ketemu paling siswa ngumpulin tugas yang memang harus dikumpulkan ke sekolah. Oh seperti itu. Berarti gini sampai sekarang. Tadi saya bilang ya ini kita bahas ini kita nggak mau nyalahin orang lain ya. Kita kembali kita masing-masing. Kalau dihadapkan dalam posisinya Mbak Sulis, Mbak Sulis kan bagi murid ya. Iya. Yang mengajar Mbak Sulis siapa? Bapak Ibu guru. Artinya dalam hal itu maka boleh nggak nanti Mbak Sulis itu nyalahin gurunya? Oh ini ngajarnya begini. Nggak boleh. Masalah gini Mas Edi. Mbak Sulis tadi itu masalahnya merasa keberatan dengan gaya mengajar guru mungkin ya, merasa keberatan dengan PJJ. Apa keberatan tadi masalahnya apa tadi? Kurang menarik mungkin ya, terus motivasi jadi kurang karena apa tadi? Karena nggak ketemu teman-teman begitu kan? Kira-kira sekarang skala kamu kalau seakan 1 sampai 10 tuh ya, motivasi belajarmu sekarang berapa tuh? Skala 1 sampai 10, 6. 6 berarti ini KKM nih. Kenapa KKM nih? Aduh, lo di KKM nih. Kira-kira usahanya udah apa untuk meningkatkan motivasi itu? Usahanya? Literasi. Literasi itu kan motivasi untuk meningkatkan pemahamanmu. Kalau motivasi untuk meningkatkan kamu untuk PJJ semakin semangat. Enggak? Belum ada? Oke ya. Nah ini Mbak Sulis, yang saya tangkap dari kata-kata Mbak tadi kan, masalahnya bukan Mbak Sulis nggak paham, tapi motivasinya nggak ada. Iya kan? Dari keadaan yang kita alami sekarang gitu ya, mengalami penurunan motivasi itu. Yang namanya motivasi datang dari siapa? Gitu kan? Makanya kira-kira ada nggak usaha sudah untuk aku harus lebih semangat dari sana? Seperti apa anggarannya? Sama kita kayak juga, oh iya udah mau ujian materi, sedangkan materi belum paham, berarti kan kita harus lari, bukan berjalan lagi, harus lari mencari pemahaman itu. Terus ya benar, kesadaran dari diri sendiri kan, kalau memang
kalau kamu butuh ya kamu harus usaha sendiri. Oke Mas Sulis, jadi ini Bapak udah cukup paham permasalahannya ya. Jadi nanti karena ini waktunya pendek, nanti kita bahas kapan-kapan lagi kalau ketemu lah ya. Intinya gini sekarang tadi Mbak Sulis udah memahami sendiri permasalahannya. Ya mungkin sisi lain tadi Mbak Sulis, kalau saya ya mungkin tidak semua orang tidak harus betul, tapi saya yakin ada menyalahkan orang lain sedikit. Iya kan? Nah sekarang itu yang Bapak ingin kamu itu nggak seperti itu. Artinya coba kembalikan dulu ke diri kita. Nanti oh ini kok saya merasa nggak bisa ikut PJJ gitu ya. Saya harus bagaimana gitu. Kalau menurut saya nanti sebenarnya ketika PJJ itu langkah terbaik apa? Perbanyaknya koneksi. Ya Bang enggak? Tugas susah kan kalau sendiri ya. Kenapa di sekolah tugasnya kapan? Kan temannya banyak, ya. Di rumah temannya berapa? Banyak, cuma tempatnya beda, ya kan? Iya apa enggak? Iya. Itu bedanya di situ. Ya. Tugas di sekolah terasa mudah nggak? Iya, karena temannya banyak. Kalau di rumah jadi susah karena temannya jauh. Temannya jauh, betul. Lah itu berarti permasalahannya Mbak Sulis. Ketemu ya? Iya. Berarti apa kira-kira kuncinya itu kamu? Komunikasi bukan? Iya, komunikasi Sama teman ya. Saya sering ngajari anak-anak saya itu, Pak PJJ ini boleh nyontoh nggak? Saya bilang, nyontoh tuh nggak boleh, tapi tanya teman boleh, gitu kan? Boleh nggak saya ngopi tugas temennya? Nggak boleh. Tapi kalau misalnya minta dikirimi contohnya, boleh, gitu ya. Itu seperti itu ya, paham ya? Oke Mas Sulis, sekarang ini rencananya berarti setelah dipaham masalahnya, karena mau tidak mau Mas Sulis nggak bisa kalau nyalain. Wah gurunya harus seperti ini, nggak bisa. Jadi tetap harus dari kamu kan. Kira-kira setelah tahu tadi masalahnya, ke depan mau gimana nih? 2 minggu lagi ini mau seminggu lagi malah. Kira-kira mungkin bisa solusinya sama teman-teman bikin sebuah kelompok belajar yang penting. Bagus itu ya, itu rencana bagus. Berarti rencana aksinya membuat kelompok belajar ya. Oke, dengan teman. Kemudian kira-kira akan ada hambatan nggak tuh kalau kamu dengan kelompok dengan teman ketemuan gitu? Kalau ketemuan mungkin kalau memang jauh Pak, tidak diharuskan kayak mungkin kita bisa kumpul di sekolah tapi tetap mentaati protokol kesehatan. Jadi kira-kira bisa ya? Bisa. Kemudian apa komitmennya Mbak Sulis lagi? Tadi udah punya gambaran, oh saya mau belajar bareng nih sama teman. Ya sejauh mana komitmennya kan? Ya memang harus dilaksanakan kayak demi itu harus diperjuangkan gitu. Iya. Nah itu kuncinya Mbak Sulis ya. Intinya kadang kita tuh punya masalah, kita udah punya solusi, tapi solusi ini gak kita laksanakan. Sama-sama kan? Nah itu jadi memang yang dibutuhkan tadi ketika tadi ada masalah, jadi dalam teorinya nggak di dunia PA tahu lah istilah stop gitu kan. Oh saya bingung nih, panik ada masalah, ada istilah stop. Apa itu stop? Sit, observe, terus T-nya apa? Stop. P, thinking, berpikir, terus planning gitu kan. Nah, ada masalah, udah duduk aja tenang. Sit juga duduk ya, ambil napas. Kemudian observasi, ini masalahnya apa sih? Oh ini PJ masalahnya ini gitu kan? Ya kan? Baru berpikir, ini caranya gimana nih mengatasi gurunya nggak mudengin gitu kan? Ya nggak? Oh iya saya harus ikut les guru apa? Misalnya ruang guru atau apa gitu kan? Itu solusi kan? Setelah sudah solusi ruang guru, nggak daftar, sama aja kan? Iya. Ya, kayak gitu Mas Sulis, intinya obrolan kita hari ini semoga bermanfaat untuk Mas Sulis ya. Nah, kemudian saya senang dapat membantu. Intinya apapun masalahnya komitmen yang harus dilakukan. Gitu ya. Oke. Oke Mas Sulis, terima kasih. Nanti kalau ada waktu mungkin bisa ketemu. Gitu ya. Terima kasih.